Manusia selalu setara dari sabang sampai barokah, dari mana sampai pulau rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata dengan jelas bahwa dan Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, Rasul Paulus sudah mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan mantap, haleluya. Semoga kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa firman, kuasa iman, kuasa doa akan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Dan saya mengucapkan selamat sore bagi kita semuanya, dan Tuhan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih melakukan apa yang kami sebut the differences maker. Dan kami berdoa supaya kami bisa melakukannya. Kami sungguh orang-orang yang berbeda dan memberikan pengaruh yang membawa mereka untuk cinta kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan saya akan terus melanjutkan bagian yang kedua ini, the differences maker. Dan differences maker ini yang kedua, bagian kedua adalah live in strong faith. Jadi, satu adalah hidup dalam iman yang teguh. Saya sudah mengatakan live in holiness, dan kemudian yang kedua live in fellowship with God, dan yang ketiga live in obedience to God. Jadi kita bagian yang kedua ini, sebelumnya saya bacakan dulu dua ayat. Daniel bertetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dan nanti Anda bisa baca dialognya ini. Dan yang saya katakan adalah bahwa ketika mereka ditawarkan makanan yang enak-enak, mereka tidak menginginkannya karena mereka memiliki iman kepada Allah yang itu harus berbeda dengan yang lain. Kalau makanan mereka tidak boleh disentuh atau telah dipersembahkan oleh dewa-dewa dan atau telah dipersembahkan kepada dewa-dewi. Jadi mereka mengambil keputusan untuk tidak makan itu, dan mereka hanya makan sayur. Dan mereka pada akhirnya bisa bekerja sama dalam arti jatah makan mereka diambil, dan kemudian mereka diberi sayur, digantikan dengan sayur. Dan setelah 10 hari mereka lebih sehat, lebih mantap dari sebelumnya. Jadi kalau engkau mau sehat nyata, makan sayur banyak-banyak. Puji nama Tuhan. Jadi karena dalam 1 Korintus 2 ayat 5, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Supaya imanmu tidak bergantung kepada hikmat manusia, tapi kepada kuasa Allah. Hikmat memang penting, tapi kita harus menyadari bahwa kuasa Allah itu dapat membebaskan kita dari segala keterikatan akan dosa, dapat melumpuhkan setan, dapat menghancurkan segala pekerjaan si iblis. Dan itu sebabnya dalam 1 Korintus 6 ayat 13, walk, stand fast in the faith, be brave and be strong. Jadi berjaga-jagalah, teguhlah dalam iman, dan berani, dan be strong, jadilah kuat. Haleluya.
Jadi kalau orang-orang yang hidup dalam iman itu, ya mereka akan sanggup membuat perbedaan di tengah-tengah di mana orang mengikuti arus. Tapi orang-orang yang hidup dalam membuat perbedaan, mereka tidak mengikuti arus, bahkan mereka menantang arus. Seperti burung Raja Wali, mereka dia terbang tidak mengikuti arah angin, tapi dia terbang melawan arah angin supaya dia terus berada di ketinggian itu. Dan luar biasanya. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya, biar kita terus memiliki iman yang teguh seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu kemudian yang ke-5 adalah live in the truth, ayat 6, 5, Daniel 6 ayat 5 sampai 6 tambah 23. Jadi mereka memilih untuk hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita orang yang percaya di dalam dunia ini hidup sesuai dengan nilai-nilai dunia ini, kita tidak membuat perbedaan. Kalau orang dunia berkata kotor, kita masih berkata kotor, kita tidak bikin perbedaan. Kalau semua orang berbuat jahat, kita harus tidak berbuat jahat. Semua orang boleh berkata-kata kasar, berkata-kata bohong, kita tidak boleh berkata-kata kasar dan berkata-kata bohong. Itu perbedaan. Kita memang sangat menderita, dan ketika kita memang kita memiliki high risk, risiko yang sangat tinggi. Ya, kita ditolak, kita dibenci, kita tidak punya teman, dijauhi, bisa mengadakan dan kemudian kadangkala teman-teman yang mungkin sahabat kita bisa menjauhi diri kita. Itu hidup dengan high risk. Tetapi orang-orang yang membuat perbedaan, dia tidak peduli dengan itu. Karena dia tahu bahwa satu Tuhan, it's enough for him. Jadi ketika Tuhan bersama dengan dia, bersama dengan kita yang membuat perbedaan ini, itu sudah cukup bagi kita. Nggak perlu takut dengan mereka yang punya jabatan, punya pangkat, punya apa. Kalau Tuhan berkehendak, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Tapi kita harus tetap berada di jalur Tuhan. Kita harus tetap berada dalam kehendak Allah, supaya kita tetap bisa membuat perbedaan di tengah-tengah dunia yang kotor, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang penuh hawa nafsu, di tengah-tengah dunia yang dikendalikan oleh setan dan sistem. Kita sebagai orang percaya, kita harus membuat perbedaan, tidak mengikuti arus, tapi melawan arus untuk menyatakan kebaikan bagi dunia ini. Bayangkan kalau tidak ada orang-orang kudus di tengah-tengah dunia ini, apa yang akan terjadi bagi Indonesia, bagi dunia ini. Bayangkan ketika Adam sebagai orang benar pada waktu itu, yang telah meminta kepada Tuhan untuk tidak membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Dia hanya berkata, kalau 10 orang, apakah engkau dari 50 sampai ke 10 orang? Kalau saya Adam pada waktu itu, saya akan mengatakan 1 orang saja. Karena firman Allah katakan, aku sedang mencari seseorang yang mau membangun tembok kebenaran. 1 orang saja. Ya dulu kan belum ada Alkitab. Jadi Adam nggak tahu ya. Ya, tetapi yang mau saya katakan, 1 saja itu sangat berharga. Dan itu sebabnya sadari engkau pembuat perbedaan, orang-orang yang membuat perbedaan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia ini, sadari bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Jangan pernah takut. Dan yang terakhir dikatakan, live in belief to God. Hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan. Daniel 3 ayat 28. Karena mereka hidup dalam kebenaran, akhirnya raja itu memberikan komentar yang sangat luar biasa, bahwa akhirnya walaupun dia tidak mengambil harus mengaku dirinya secara terus terang, tetapi dia telah memberikan perintah pasal 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka
tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan pengkhianatan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dihancur, dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Jadi akibat mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan selamatkan, dan akhirnya raja melihat bahwa benar Allah yang dipercaya oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah yang engkau sembah, di mana engkau bisa membuat perbedaan, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Dia mau engkau membuat perbedaan, dan Dia mau engkau membuat perbedaan di tahun 2026, bukan akan datang, tapi di tahun 2026, dari mulai saat ini, saat engkau mendengar firman Allah, sampai kepada 2026 dan seterusnya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih biar sore hari ini tetap Tuhan memberkati kami dalam di Princess Maker yang kedua ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau sehingga kami dapat menjadi terang, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami ada, yang memberikan pengaruh kami, pengaruh yang baik dan benar dalam terang Allah. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka yang perintah keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang susah, dan Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, dan baik ya mereka yang di etapan utara, etapan tengah, etapan selatan, Aceh dan Sumatera Barat, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita. Dan jangan lupa kalau Anda mau berdonasi, ada nomor rekening di layar. Kiranya Tuhan terus akan memberkati kita, dan apa yang kita perbuat untuk meringankan beban, Tuhan yang membalaskan setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.